غير المغضوب عليهم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضا وقربه وثوابه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما warzuqna fahmana sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Yakin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Buya Ki Haji Ghazali Musannif wa ta'ala bituli hayatihi wa nafa'na bi ilmihi, dan segenap DKM Masjid Nurul Yakin serta bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang masih terus menerus diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik oleh Allah untuk dapat melakukan salah satu aktivitas wajib kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta ilmu-ilmu yang dipelajari di tempat ini, dikaji di tempat ini, membawa keberkahan, manfaat bagi kita dunia dan manfaat akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Sirah Nabawiyah. Terakhir bahasan kita tentang persiapan perang Uhud yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana yang kemarin telah kita kaji, kita baca bahwasanya orang kafir Quraisy telah mengumpulkan setidaknya kurang lebih 3.000 pasukan untuk menyerang umat Islam di Madinah. Dan ini belum diketahui oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, bahwasanya Rasulullah ini punya banyak mata-mata juga di Mekah. Salah satunya paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dari Sayyidina Abbas inilah yang akan membocorkan rencana orang kafir Quraisy menyerang umat Islam. Ya, kemarin jadi Sayyidina Abbas telah mengutus budaknya untuk berangkat ke Madinah, ngasih tahu tentang pergerakan orang-orang kafir Quraisy di Mekah dalam rangka ingin balas dendam kepada umat Islam di Madinah. Ya, dikasih tahu tuh, dikabarin tentang informasi persiapan perang yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW sedang berada di Kuba, sedang melakukan ibadah di Kuba. Datang utusan dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini, disampaikan. Maka ketika mendengar membaca surat dari Sayyidina Abbas ini, maka Rasulullah langsung berpesan kepada orang-orang yang ada di Kuba. Nah, orang yang diperintahkan untuk membaca surat tersebut adalah Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah berpesan, tolong informasi penting ini jangan dikasih tahu siapapun dulu. Tolong dirahasiakan dulu supaya apa? Supaya umat tidak
tidak goncang. Karena memang pasukan yang dibawa oleh orang kafir Quraisy ini banyak, 3 kali lipat dari perang Badar. Maka setelah itu Rasulullah SAW segera kembali ke Madinah untuk menyampaikan perihal penting ini kepada para sahabat. Dan apa yang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan diri bertahan atau menyerang nanti dengan orang-orang kafir Quraisy. Istidadul muslimin liqtari. Jadi persiapan umat Islam, apa yang mereka lakukan, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat untuk mempersiapkan diri dari penyerangan orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika Rasulullah tiba di Madinah, langsung Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Komandan-komandan perangnya dikumpulkan. Kemudian tidak berserang lama dari itu beliau melakukan musyawarah besar. Namun sebelum diadakan musyawarah, karena memang para sahabat yang lainnya masih belum ada di Madinah, masih banyak yang berada di luar. Jadi hanya sebagian para sahabat yang tahu tentang perencana orang kafir Quraisy ini. Sehingga akhirnya dengan adanya kabar tersebut, orang-orang di Madinah, para sahabat di Madinah itu senantiasa dalam keadaan siaga. Dalam keadaan siaga, kemanapun mereka pergi selalu membawa pedang. La yufarriqu rijaluha bisilah. Kemanapun mereka pergi bawa pedang. Hatta wahum fi shalah. Bahkan ketika mereka sholat itu bawa-bawa pedang. Nah, karena takutnya nanti musuh datang secara tiba-tiba. Istidadan liqwari, itu tidak lain tidak bukan untuk mempersiapkan diri ketika datangnya penyerangan secara tiba-tiba. Jadi semua para sahabat ini sudah siap. Meskipun mereka belum melakukan rapat khusus untuk menghalang daripada rencana orang kafir Quraisy ini, tapi mereka sudah mempersiapkan diri. Wa qamat mufarrazatun minal ansar fihim Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Khudair wa Sa'ad bin Ubadah. Ada beberapa orang sahabat dari kalangan Ansar yang senantiasa berjaga di kediaman Rasulullah di depan pintunya. Di antaranya yaitu Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair, dan Sa'ad bin Ubadah. 3 orang ini berjaga ketat di sekitaran rumah Rasulullah. Bahkan mereka tidur di depan pintunya Rasulullah. Pemimpin utama, pemimpin tertinggi dijaga benar-benar. Enggak cuma mereka siaga mempersiapkan pedang kemanapun mereka membawa senjata menjaga Rasulullah, juga mereka sebagai persiapan untuk menyambut orang-orang kafir Quraisy, mereka berkeliling Madinah ke tempat-tempat sekiranya dapat dilewati oleh musuh, patroli kalau bahasa kita. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah untuk patroli di sekitaran Madinah, baik di dalam Madinah, di pinggiran-pinggiran Madinah, atau tempat jalan-jalan yang menuju ke arah Madinah. Nah, ini sebagai persiapan umat Islam. Jadi setelah mereka tahu, mereka bersiap diri. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy yang kemarin memang sudah berjalan, sudah bergerak dari Mekah menuju Madinah, ini terus mereka berjalan. Dan tentunya rencana ini bukan rahasia lagi, karena mereka membawa pasukan yang begitu banyak, 3.000 orang, nggak mungkin ngumpet-ngumpet dengan jumlah orang yang sedemikian banyaknya. Otomatis apa yang dilakukan ya, mereka jalan santai. Di jalur utama dari Mekah Madinah itu sudah dikuasain oleh mereka sepanjang jalan. Hingga akhirnya mereka tiba di daerah yang bernama Abwa. Abwa ini adalah daerah yang dimakamkan di situ ibunda Rasulullah, Siti Aminah. Nah, ketika sampai di Abwa,
orang-orang kafir Quraisy ini tahu bahwasanya memang Siti Aminah itu dimakamkan di Abwa. Nah, salah satunya ada si Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini memang udah gregetan luar biasa sama Rasulullah, ingin balas dendam. Karena dalam perang Badar sebagaimana kita ketahui, ayahnya, saudaranya, pamannya 3 orang mati dalam perang Badar. Makanya ketika sampai daerah Abwa, dia ingat bahwasanya ibunda Rasulullah ini dimakamin di sini. Maka apa yang dilakukan oleh si Hindun ini? Mengusulkan agar kuburan ibunda Rasulullah ini dibongkar, digali, dirusak oleh si Utbah, rencana orang si Hindun. Kenapa? Karena saking keselnya, gregetan, ingin balas dendam, sampai-sampai ingin menggali makam Sayyidah Aminah. Untuk apa? Sebagai pelampiasan dulu, awal pelampiasan sebelum datangnya perang. Lalu ketika si Hindun mengusulkan untuk membongkar kuburan ibunda Aminah ini, ditolak sama panglima-panglima perang orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena takut kalau seandainya ini dilakukan, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika kita dendam dengan seseorang, benci dengan seseorang, kita akan melampiaskan kepada kuburan, dibongkar, dirusak. Ya, kehormatan mayit ini dirusak. Makanya ditolak. Dan enggak cuma takut dengan akibat yang akan datang tuh. Menjadi kebiasaan ini, panglima-panglima perang orang kafir Quraisy juga menyampaikan wahdharu minal awaqib al-wakhimah. Mereka takut dengan akibat yang akan mereka dapatkan sebab melakukan hal ini. Ya tentunya keyakinan mereka itu tentang perkara-perkara yang seperti tahayul itu masih melekat di benak mereka. Terlebih meskipun mereka musyrik, ajaran-ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ismail terus ke bawah itu masih ada. Mereka masih percaya sebagiannya. Dan di ajaran mereka tauhid tidak boleh yang namanya merusak kuburan, menggali kuburan tanpa adanya sebab-sebab yang diperbolehkan. Ya, jadi usulan si Hindun ini untuk membongkar kuburan Siti Aminah ini ditolak. Gak boleh. Karena nanti menjadi kebiasaan yang buruk dan tentunya akan berakibat buruk juga nanti. Akan terjadi bencana kalau seandainya ini sampai dilakukan. Kuburan orang yang telah meninggal dunia dibongkar hanya untuk balas dendam kepada keluarganya yang masih hidup. Thumma wasala jaishu Makkah sayrahu hatta iqtaraba minal Madinah. Kemudian setelah gagal Hindun, mereka terus melakukan perjalanan sampai di daerah yang bernama Wadil Aqiq, lembah Aqiq. Kemudian jalan lagi menuju Bukit Uhud, nggak jauh ya. Ai qariban thum hatta nazala qariban bi Jabali Uhudin. Kemudian dari lembah Aqiq mereka jalan lagi sampai dekat ke lembah Uhud. Dekat di sini bukan artian dari sini ke ITC, bukan. Maksudnya masih kayak dari sini ke Bogor atau ke Bandung, itu dekatnya tuh. Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu dulu sekitar 500 km. Ya, kalau dari sini ke Bandung aja baru antara 100-an kilometer. Ya, mungkin dari sini ke Bandung atau Jakarta udah mendekati istilahnya ke Bukit Uhud. Nah, kemudian mereka mendirikan kemah. Ketika sudah mendekati Bukit Uhud ini, mereka mendirikan kemah, dan ini tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal. Jadi habis Lebaran. Habis Lebaran ini kejadiannya. Perang Uhud ini terjadi pada bulan Syawal. Genap 1 tahun setelah terjadinya perang Badar. Kalau perang Badar tahu bulan Ramadan tahun kedua Hijriah.
Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Jadi genap 1 tahun. Ya, pelampiasan mereka, dendam mereka akan mereka lakukan di sini. Nah, kemudian ketika umat Islam di Madinah, tentunya Rasulullah mendapatkan kabar sudah dekatnya musuh ini, maka beliau melakukan rapat dengan para sahabat. Dengan para panglima-panglimanya, panglima perangnya dikumpulin untuk bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan untuk menghadang musuh, mencegah datangnya musuh, melawan musuh ini, strategi apa yang harus dikerjakan. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, bertukar pikiran dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah menyampaikan, beliau mengatakan, wa akhbarahum an ru'ya ra'aha. Jadi Rasulullah pada malam Jumat itu bermimpi. Disampaikan ini kepada para sahabat Jumatnya. Inni qad ra'aitu wallahi khairan. Semalam saya mimpi, demi Allah saya telah bermimpi pada satu hal yang di dalamnya ada kebaikan. Apa mimpi tersebut? Ra'aitu baqaran yudbah. Yang pertama, saya mimpi ada seekor sapi yang disembelih. Wa ra'aitu fi dhibabi sayfi sulman. Kedua, saya bermimpi melihat ujung pedang saya ini ada retak, ada cacat di ujung pedang saya. Ketika saya buka dari sarungnya, saya melihat ada sebuah retakan di ujung pedang saya. Yang kedua. Yang ketiga, wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'i hasinatin. Yang ketiga, saya bermimpi memasukkan tangan saya ke dalam baju besi yang sangat kuat, baju perang. Ini 3 mimpi yang dialami oleh Rasulullah. Nah, kemudian beliau takwilin, dijelasin maknanya. Wa ta'awwal al-baqara bin nafarin min asabihi yuqtalun. Nah, mimpi yang pertama yang beliau alami yaitu melihat seekor sapi yang disembelih. Beliau takwilkan dengan bahwasanya beliau mentakwilkan bahwasanya nanti sebagian para sahabatnya ini ada yang meninggal, terbunuh dalam perang yang akan mereka lakukan. Dan kemudian wa ta'awwala thulma fi sayfihi birijalin yusabu min ahli baitihi. Dan takwil tentang pedang yang retak, beliau takwilkan bahwasanya nanti dari keluarga saya akan ada yang terbunuh dalam perang Uhud. Dan yang ketiga, wa ta'awwala dir'a bil Madinah. Adapun beliau memasukkan tangannya ke dalam baju besi yang kuat, itu ditakwilkan sebagai baju besi itu sebagai kota Madinah. Kalau seandainya mereka bertahan di situ, mereka akan selamat. Ini takwil mimpi Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang mentakwilkan ini. Jadi dalam perang Uhud nanti akan ada para sahabatnya yang banyak meninggal. Yang kedua dari keluarganya. Ya, tentunya di sini kita sudah bisa menebak, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ini sudah dirasakan oleh Rasulullah, nanti salah satu keluarganya yang sangat disayangi dan sangat penting dalam dakwah Rasulullah akan meninggal dunia, syahid dalam perang Uhud. Nah, setelah menceritakan itu Rasulullah mengemukakan pendapatnya. Tsumma qaddama ra'yahu ila sahabati alla yakhruju minal Madinah. Karena di mimpi yang ketiga tadi beliau mengatakan, mentakwilkan Pak baju besi ini sebagai kota Madinah yang aman. Kalau seandainya mereka bertahan di situ, maka niscaya mereka akan selamat dan menang. Maka beliau mengusulkan agar tidak keluar dari kota Madinah, menunggu musuh datang aja. Ya. Menunggu musuh datang di kota Madinah. Nah, ketika mereka datang baru berperang di dalam kota Madinah. Nah, ini adalah usulan dari Rasulullah karena berdasarkan mimpi yang tadi. Wa an yatahassanu biha
Fa in aqamal musyrikuna bimu'askarihim aqamu bisyarri maqamin wa bighairi jadwa. Kalau seandainya kita tetap bertahan di benteng ini Madinah, maka niscaya kita akan selamat dan kita akan menang. Dan tentunya kalau seandainya orang-orang musyrik tidak mendatangi kita, tidak mau masuk Madinah untuk menyerang, dan mereka tetap bertahan di luar sana, di dekat Bukit Uhud, dan terus berkemah di sana, maka tentunya mereka akan tinggal di situ dalam keadaan yang buruk, wa bighairi jadwa, dan tanpa membuahkan hasil. Buat apa mereka tinggal di sananya? Istilahnya Rasulullah mancing. Ya udah kita di sini aja. Kalau mereka datang kita lawan, kita hadapi. Kalau mereka tetap di sana, nggak mau mendatangi kita, ya udah mereka akan rugi sendiri. Buang-buang waktu tinggal di sana. Ya, nggak ada yang mereka hadapi, nggak ada yang mereka lakukan, cuma nunggu datangnya musuh doang. Maka nanti tentunya mereka akan kembali kalau seandainya mereka nggak mau menyerang. Nah, ini usulan Rasulullah kepada para sahabat. Cuma satu, jadi Rasulullah mengusulkan. Namun dalam riwayat yang lain memang Rasulullah mengusulkan dua pendapat, mau bertahan atau menyerang. Namun di riwayat Syekh Sofiur Rahman ini hanya diutarakan satu pendapat saja. Rasulullah mengusulkan untuk bertahan di kota Madinah agar selamat dari musuh. Wa in dakhalul madinata qatalathumul muslimuna ala afwahil azifa. Namun kalau seandainya mereka tetap memaksakan masuk Madinah untuk menyerang, maka kita perangi mereka dan lebih mudah. Kenapa? Karena orang-orang Madinah tentu sangat tahu dengan kondisi lokasi kota Madinah. Mereka akan membuat tempat-tempat yang strategis nanti untuk menyerang. Dan ketika masuk Madinah pada zaman dulu itu hanya ada celah-celah kecil, jalan lorong-lorong kecil masuk Madinah. Nah itu gampang sekali nanti untuk memusnahkan musuh, membantai musuh. Dan gak cuma itu, kata Rasulullah, wan nisa'u min fawqil buyut, dan juga nanti para perempuan bisa membantu untuk melemparkan benda-benda dari atas rumah-rumah mereka. Ya, mereka kan ada di dalam gang nih, jalan ingin menyerang, dilemparin aja batu-batu dari atas. Nah, pada mati itu. Nah, ini adalah alasan Rasulullah dengan usulannya untuk bertahan di kota Madinah agar lebih mudah ketika musuh datang. Karena tentunya orang-orang Madinah sudah sangat paham dengan lokasi dan kondisinya. Sangat mudah untuk menghadapi musuh di rumahnya. Nah, ini usulan dari Rasulullah. Dan usulan Rasulullah ini disambut dengan baik oleh sebagian para sahabat. Dan dikatakan ini adalah usulan wa kana hadza huwa ar-ra'yu. Ini adalah usulan yang sangat tepat. Terlebih ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Ini sangat setuju nih, Abdullah bin Ubay dengan pendapat Rasulullah yang ini. Tapi Abdullah bin Ubay setuju dengan pemikiran Rasulullah yang ini bukan karena memang dari strategi perang itu bagus, bukan. Tapi karena memang Abdullah bin Ubay ini nggak mau perang, nggak mau ikut perang, takut mati. Abdullah bin Ubay ini dari perang Badar emang nggak ikut. Belum masuk Islam pada perang Badar, makanya nggak ikut. Setelah terjadinya perang Badar, umat Islam menang, banyak berbondong-bondong orang masuk Islam, ikutlah Abdullah bin Ubay ini juga masuk Islam. Tapi keislamannya itu hanya di mulut saja, di hatinya enggak. Makanya dikatakan sebagai munafik. Ngaku beriman tapi hatinya enggak. Di depan Rasulullah baik, di belakang Rasulullah jelek-jelekin Rasulullah, menjelek-jelekan Allah. Orang-orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay ini sangat setuju. Tapi setujunya bukan karena memang dari strategi perangnya ini bagus, ya. Tapi karena memang dia sendiri takut untuk berperang, takut mati. Agar enggak diketahui oleh orang, ya udah ikut dengan usulan Rasulullah. Padahal intinya dia ini takut. Nah, akhirnya sebagian sahabat-sahabatnya muda ini enggak terima. Maksudnya kurang sependapat dengan usulan yang dikemukakan oleh Rasulullah.
kurang sependapat. Terlebih orang-orang yang enggak ikut perang dalam perang Badar. Itu sangat tidak setuju kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ikut perang Badar aja itu udah merupakan kerugian, merasa sangat rugi, sedih luar biasa. Nggak bisa berperang, berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah. Padahal Rasulullah perang. Maka orang-orang yang nggak ikut dalam perang Badar itu mengusulkan, ya Rasulullah, kita samperin aja musuh, kita datangin itu musuh. Jangan sampai nanti kalau kita bertahan di sini, kita dianggap sebagai orang yang penakut, pengecut, bersembunyi di rumah. Ketika disamperin, nggak mau datang, malah bersembunyi di kotanya. Nanti kita dianggap pengecut ya Rasulullah. Ini apa namanya? Alasan para sahabat yang muda-muda yang dipimpin oleh sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini ketika perang Badar luar biasa. Ya. Luar biasa hebatnya mengalahkan musuh. Maka orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu istilahnya masih terngiang-ngiang tentang kemenangan dalam perang Badar. Akhirnya mereka bersemangat untuk mendatangi musuh. Kita jangan bertahan ya Rasulullah. Kita samperin itu musuh. Mereka udah datang sampai Uhud, maka kita samperin. Jangan malah kita bertahan di sini. Sampai-sampai kata Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau mengatakan, "Walladzi anzala 'alaikal kitab," demi zat yang telah menurunkan kitab kepada engkau wahai Rasulullah, la at'am, aku tidak akan mau makan hatta ujallidahum bisayfi kharijal Madinah, sampai saya memerangi musuh-musuh di luar Madinah. Tuh kata si Hamzah, saya nggak mau makan ya Rasulullah dari sekarang nih. Kalau seandainya kita hanya bertahan di sini, nggak mau makan saya, nggak nafsu makan, sampai nanti kita bisa memerangi musuh di luar Madinah. Nah. Akhirnya ketika para sahabat yang muda ini bersemangat, Rasulullah ini nggak mau mengecewakan. Karena kan tadi usulan Rasulullah. Ya sekarang para sahabat juga ngasih usulan. Ya karena ini namanya musyawarah. Jadi dari dua arah. Jadi Rasulullah tidak memaksakan keinginan, yang udah kita bertahan aja. Ya kalau seandainya seperti itu bukan musyawarah namanya. Ketika ngasih pendapat kita nggak bisa digoyang lagi. Bukan musyawarah namanya. Karena ini musyawarah, para sahabat mengusulkan pendapat, diterima oleh Rasulullah. Dan dilihat para sahabatnya muda ini luar biasa semangatnya. Maka Rasulullah tidak ingin mengecewakan mereka, dan akhirnya wa tanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ra'yihi mura'atan lihaula'il mutahammisi. Akhirnya Rasulullah membatalkan pendapatnya, keinginannya dibatalin. Karena ingin menjaga dari semangat para sahabat ini, enggak mau mengecewakan mereka. Wastaqarra ar-ra'yu 'ala al-khuruji minal Madinah wal liqa' fil midanis safir. Akhirnya ditetapkanlah hasil musyawarah ini bahwasanya mereka akan mendatangi musuh dan perang di luar kota Madinah. Nah itu. Nah inilah penyebab yang nanti akhirnya Abdullah bin Ubay membantah Rasulullah dalam perjalanan menuju Bukit Uhud. Ya. Jadi nanti Abdullah bin Ubay ini kecewa luar biasa kepada Rasulullah. Karena memang dari awal setuju dengan pendapat Rasulullah itu bukan karena dari strateginya, tapi karena memang Abdullah bin Ubay ini enggak mau perang, takut perang dan takut mati. Sehingga akhirnya ketika Rasulullah mengambil pendapat para sahabat ini, setuju dengan para sahabat untuk mendatangi musuh dan keluar dari kota Madinah, perang di luar Madinah, maka Abdullah bin Ubay ini kecewa luar biasa sama Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay? Dia provokasi sahabat-sahabat.
yang bisa diprovokasi? Ya tentunya pengikut-pengikutnya. Dia mengatakan bahwasanya Muhammad lebih memilih anak-anak ingusan daripada orang-orang tua kita. Istilahnya kan tadi yang minta itu anak-anak muda. Anak-anak muda yang bersemangat ingin berperang, nyamperin musuh di luar. Sedangkan pendapat saya itu ditolak. Keinginan saya yang ingin tetap di kota Madinah, yang lebih selamat, lebih aman. Dan tentunya kalau seandainya musuh datang itu kita lebih leluasa, lebih gampang untuk menghancurkan mereka dari dalam. Tapi Muhammad lebih memilih keinginan anak-anak muda yang masih ingusan, seperti itu. Akhirnya dari provokasi Abdullah bin Ubay ini 300 orang itu mundur. Sekitar 300 orang mundur, tidak mau dalam ikut perang Uhud ini. Gak mau ikut, mundur mereka. Makanya nanti pasukan Islam itu dalam perang Uhud bukan 1000 jadinya, hanya 700. Kenapa? Karena 300 ini sudah diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay untuk mundur dari perang. Kenapa? Karena Muhammad lebih memilih anak-anak ingusan ketimbang para pemuka-pemuka qabilah. Salah satunya dia. Nah, disinilah nanti akan ketahuan sangat jelas tentang kemunafikannya Abdullah bin Ubay, dan itu sudah menjadi rahasia, bukan rahasia umum lagi. Menjadi rahasia umum, semua orang sudah tahu. Makanya ketika kita menceritakan seperti ini ya nggak dosa. Kenapa? Memang sudah jelas Allah nas mereka sebagai orang-orang munafik. Ya, kecuali kita menas orang itu munafik itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu dalam hati mereka bagaimana, meskipun secara tampak kasat mata mereka menyimpang, ya mungkin hanya sekedar menyimpang berbuat dosa, tapi kita tidak boleh mengecap orang sebagai orang munafik, kecuali orang-orang yang memang sudah dicap oleh Allah sebagai orang munafik, nggak apa, sebagai pelajaran buat kita. Wa qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila thalasi kanaib wallahu a'lam bishawab. Kelak nanti Rasulullah akan membagi pasukan dalam pertempuran ini menjadi tiga kelompok. Ada Muhajirin, ada Ansar dari Aus, ada Ansar dari Khazraj, untuk lebih memudahkan pemecahannya dan pembagian tugas-tugasnya. Dan strategi apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saja kajian sirah kita, Bapak Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat meresapi sedikit banyaknya tentang sirah nabawiyah ini, tentang perjalanan dakwah hidup Rasulullah dalam menegakkan agama Islam dan menancapkan agama Islam di alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri wa sawadaka, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qira bi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا توالنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.